terkait dengan informasi terkait dengan uji teknis aplikasi untuk pelatihan. Jadi mungkin kalau sebelumnya itu kita sudah mengenal ada PMM, pelatihan PMM untuk guru yang dilakukan secara mandiri. Nanti ada pelatihan khusus untuk kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah dari bukan unsur guru penggerak harus mengikuti pelatihan terkait dengan supervisi berbasis coaching. Rencananya awal Agustus itu akan di launching. Awalnya hanya untuk BBGP Jawa Tengah, tapi dari Pak Direkturnya ingin ada 8 BBGP. Seperti itu. Mungkin nanti jadi kedepannya akan ada akan ada pelatihan, tapi tidak secara mandiri, ada fasilitatornya. Kalau PMM kan kita lakukan secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada bentuk seperti guru penggerak, pelatihan seperti PGP, cuman skalanya materinya hanya lebih sedikit. Hanya satu materi saja, khusus untuk kepala sekolah, bukan dari unsur guru penggerak. Oke Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya coba berbagi pembahasan soal menghadapi UP ini bukan setengah jam ya, mungkin setengah dari durasi yang kita akan lakukan. Kita akan coba membahas soal-soal terkait dengan pedagogik. Walaupun sebetulnya menurut saya kalau soal-soal pedagogi itu kita lebih banyak harus membaca, dan kalau membaca lebih cermat, lebih teliti dengan melihat kepada keyword-keyword yang muncul dalam butir soalnya, itu insya Allah kita akan bisa menemukan solusi atau jawaban yang tepat dari beberapa pilihan. Karenanya untuk soal-soal pedagogik ini saya akan coba beberapa sampel saja. Nanti untuk kedepannya Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri dari soal-soal yang ada untuk mengefisienkan waktu ya. Jadi kita belajar bagaimana cara mengenali, membedakan mana solusi, mana bukan, melihat kepada keyword-keyword yang muncul dalam butir soalnya, dalam soal naskah soalnya. Izin saya share screen. Oke, mana. Tadi sudah dibuka ya. Sebentar. Oh, ini dia. Nah, oke, sudah muncul Bapak Ibu. Oke ya, sudah ya. Mungkin kurang besar ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau kita perhatikan soal nomor 1 ini, soal nomor 1 itu sikap seorang guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan oleh guru terkait dengan kepentingan siswanya adalah sebetulnya kalau kita melihat option A, B, C, D, E itu sebetulnya semuanya memiliki nilai kebenaran yang benar atau pernyataannya benar. Pengembangan ilmu pengetahuan, layanan belajar siswa secara maksimal, memberi contoh pada siswa untuk tekun belajar tanpa batas usia, ini sebetulnya pilihannya A, B, C, D-nya semuanya benar. Hanya kita harus memperhatikan keyword yang muncul dalam soal tersebut. Oke, sekarang mungkin kalau kita lihat keywordnya ini adalah yang kalimat terakhir yang mesti itulah keywordnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu silakan menulis di kolom chat nih. Sudah ada sekitar 8 peserta ya. Sudah ada 8 peserta. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini untuk soal nomor 1 condongnya jawabannya ke arah mana? A, B, C, D, atau E? Oke, Bapak Ibu silakan menuliskan jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? A. Oke, dari Ibu Irni. Terima banyak Bapak Ibu. Oke, tunggu satu orang lagi yang menjawabnya. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan nomor 1 ini apakah A, B, C, D, dan E? Pilih salah satu. Oke, sudah cukup lah ya.
Oke, yang betul jawabannya memang A ya, karena di sini adalah terkait dengan kepentingan siswa. Di sini keywordnya adalah siswa. Coba ini kita lihat. Oh iya, terima kasih Ibu Rita dan Ibu Indika ini. Jawabannya A ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang nomor kedua. Ini pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor kedua, sebentar. Ada seorang siswa ini di dalam pembangunan prestasi yang didapatnya itu tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Nah, kita perlu menyampaikan kepada siswa tersebut seperti apa yang harus kita sampaikan kepada siswa tersebut. Apakah A, B, C, D, dan E? Jangan lupa Bapak Ibu perhatikan B. B. Oke, ini teh Ibu yang dari Sulawesi ya? Halo? Dari NTB, Pak. Oh, dari NTB. Oke, maaf. Oke, B ya. Yang lain mana? Yang lain jawabannya? Apakah sama jawabannya B? Boleh ditulis di kolom chat. Oke. Ya, betul Bapak Ibu ya, jawabannya B. Jawabannya B untuk soal nomor 2. Ini saya akan coba 5 pertanyaan saja ya, karena nanti untuk selanjutnya nanti bisa di-share oleh Pak Andri. Ini soal ini beserta kunci jawabannya supaya Bapak Ibu bisa belajar mandiri di rumah. Nanti kita mungkin akan lebih bahas mengerjakan soal-soal yang terkait dengan kompetensi profesional ya. Karena kalau kompetensi profesional tidak hanya cukup untuk dibaca, kita harus belajar untuk menjawab kembali, berlatih kembali, harus banyak berlatih. Oke, soal nomor 2 yang betul jawabannya B tadi betul. Sekarang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakininya benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, apakah tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Oke, filenya belum ya, nanti sama Pak Andri langsung di-share di grup WA saja ya. Ini soal UP yang kode X-nya. Atau sudah di-share sama Pak Andi dengan jawabannya? Jawabannya mah belum Pak, karena untuk matematika mah taluk saya. Yang ini yang soal pedagogik atau soal inten? Oh, pedagogi. Oh, nggak saya isi sengaja biar diisi sendiri. Biar paling nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di. Oh, siap. Kalau filenya sudah saya kirimkan semua. Oke, nuhun Pak Andri. Nomor 3A jawaban katanya. Dari siapa tadi barusan? Dari Ibu Kurnia. Ibu Kurnia Cikalong 2. Ibu Mela juga jawabannya A. Oke. Kalau melihat dari jawaban yang muncul sudah mewakili semua ya. Yang betul memang jawabannya A ya. Jawabannya A, Bapak Ibu Guru. Oke. Sebetulnya tidak terlalu susah ya, Bapak Ibu bisa memahami permasalahannya, kemudian mencoba mengaitkan solusi dengan keyword yang muncul dalam permasalahan tersebut. Ini juga pasti udah bisa menemukan jawabannya nomor 4 ya. Kita coba sampai soal nomor 5 saja ya Bapak Ibu ya. Oke, soal nomor 4. Silakan Bapak Ibu, jawabannya ditulis di kolom chat saja ya. Oke, berdasarkan pengamatan di SD, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa di dalam aspek berbicara itu masih kurang. Untuk menyelesaikan permasalahan, guru tersebut melakukan PTK, membuat PTK ya. Tindakan yang dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Ini PTK ini muncul itu karena terkait ada kegelisahan, ada sebuah permasalahan di dalam proses pembelajaran. PTK itu harus dilakukan minimalnya itu harusnya dalam dua siklus. Nanti ada perencanaan, ada action, ada refleksi, ada tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu, jawabannya
terkait dengan soal nomor 4 ini. Oke, D jawabannya. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Dari Ibu Mela. Oke. Mangga silakan satu lagi saja, satu lagi jawaban dari Bapak Ibu yang lain. C, Pak. C. Oke. Kalau kita melihat ini PTK ini adalah ketika ada sebuah permasalahan kita harus menentukan sebuah tindakan sebagai obat atas permasalahan tersebut. Nah, di sini sebetulnya sudah dimunculkan obatnya. Tindakan yang dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Nah, ini adalah obat yang akan dicobakan diberikan kepada siswa. Nah, jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang nomor C. Siswa bermain peran sesuai dengan kesepakatan. Ini karena guru tersebut memilih penggunaan metode bermain peran sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terakhir Bapak Ibu soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5. Awalnya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Ini dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah A, B, C, D, E. Sebetulnya semuanya tepat, tapi ada satu yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang muncul di awal soal. Kalau kita lihat ini mesin hitung elektrik mengalami pergeseran. Jadi ini jawabannya itu harus terkait dengan mesin ya. Mesin multiguna antara B dengan C, antara B dan C. Hanya yang membedakan B itu menerima data gambar, kalau yang C itu migrasi data. Kalau ini data gambar, gambar atau fakta. Kalau kita melihat ada jawaban, silakan Bapak Ibu belum ya? Ya, ini jawabannya yang betul memang C ya Bapak Ibu ya, C. Jadi kalau di sini hanya bagian B itu hanya untuk menerima data, padahal kan tidak hanya menerima, ya bisa menerima dan mengirimkan. Itu namanya migrasi, ada perpindahan. Oke, ini tidak hanya gambar, tapi data-data itu bisa berupa gambar, bisa berupa numerik, bisa berupa lainnya. Jadi tidak hanya berupa gambar. Diproses dan untuk berikutnya ini nanti akan filenya sudah dikirim oleh Pak Andi, mungkin nanti akan di-share kunci jawaban untuk dipelajari sendiri ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya kita coba membahas kembali soal-soal terkait dengan keterampilan, terkait dengan kompetensi profesional, yaitu soal-soal matematikanya. Izin share soal untuk ke mana ya? Di mana tadi? Oh iya, mangga silakan Bu Mela, silakan bertanya. Halo Bu Mela. Ya Pak. Ya, Adik. Gini Pak, tadi kan soal pedagogik ya Pak ya? Ya. Itu kan apakah soal seperti itu ada rumusnya? Kan tidak semua kita mengetahui apa jawaban dari soal tersebut. Apakah ada, seandainya kita ada ragu atau memang tidak tahu jawabannya, apakah ada rumusnya gitu Pak? Yang bisa kita pakai seandainya kita memilah jawaban yang memang tidak tepat. Jadi ada 3. Jadi kita ada 2 lagi jawaban yang tersisa gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mela. Bu Mela dari mana Bu Mela? Saya dari Sungai Penuh Jambi Pak. Waduh, dari Sungai Penuh Jambi, jauh ya. Iya. Oke,
Sebetulnya memang diusahakan nanti sepertinya soal-soal terkait pedagogi itu dihindari soal-soal yang bentuknya hafalan nih Bapak Ibu ya. Sepertinya untuk kedepannya itu soalnya tidak akan hafalan, karena kalau memang hafalan kalau kita tidak paham, tidak mengerti pasti akan tidak bisa. Jadi lebih kepada soal untuk pemahaman. Nah kalau kita melihat ketika kita menemukan sebuah soal, tapi kita mungkin ragu ya antara kita sudah mengeliminir beberapa option, kemudian kita sampai pada tinggal 2 atau 3 pilihan option, sebetulnya tidak ada rumus yang bisa memenuhi bagaimana cara memilih solusi yang tepat. Tapi kita bisa sebetulnya mencari hubungan langsung sebab akibat dari antara soal dengan optionnya Bu, seperti tadi. Jadi kalau kita melihat option yang meragukan, ada 2 yang meragukan, sebetulnya dua-duanya hampir sama. Cuman kita harus melihat hubungan sebab akibat antara soal dengan jawabannya, Ibu, seperti itu. Jadi memang tidak ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari sebuah pertanyaan seperti itu, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal terkait dengan kompetensi profesional. Oke, sudah muncul Bapak Ibu soalnya belum? Ini sebetulnya terkait dengan soal kombinatorik ya. Kombinatorik ini ada soal terkait dengan permutasi, ada kombinasi, nanti ada soal faktorial. Memang untuk di tingkat SMP ini tidak diajarkan. Ini untuk tingkat lanjutan atas, SMA atau SMK. Jadi kita coba berlatih untuk soal-soal yang tidak ada materinya di SMP. Oke, soalnya kurang besar ya, saya coba perbesar. Oke, ada 8 ya, ada 8 bilangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita akan membuat sebuah bilangan 3 digit atau 3 angka, tapi lebih besar dari 630 dan lebih kecil dari 840. Nah, ini banyaknya bilangan yang memenuhi ada berapa banyak? Mangga Bapak Ibu saya beri waktu 3 menit ya untuk mencoba mengerjakan jawaban soal nomor pertama ini. Ini kita buat menjadi beberapa kasus ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa langsung mencari dengan sebuah rumus. Ini dibuat menjadi beberapa kasus. Kasus yang pertama sudah jelas angka yang di depannya itu tidak mungkin kurang dari 6. Tidak mungkin 5, 4, 3, 2. Tidak mungkin. Berarti harus 6. Kasus yang pertama. Kemudian nanti kasus yang kedua angkanya 7. Angka pertamanya 7. Kasus yang ketiga angkanya 8. Karena harus lebih kecil dari 840. Jadi ada 3 kasus. Nanti kasus pertama ada berapa banyak, kasus kedua ada berapa banyak, kasus 3 ada berapa banyak. Nanti tinggal dijumlahkan. Ada yang sudah menemukan Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Ini kita coba kasus 1. Kasus 1, angka pertamanya 6. Jadi 6 bla bla. Di sini ada berapa kemungkinannya? Kalau angka pertamanya 6, angka keduanya bisa berapa saja Bapak Ibu? Apakah 2 bisa tidak? Tidak. Tidak. Jadi di sini yang bisa itu mulai dari 3 sampai 9. Tapi kalaupun 3, sebelum saya masuk ke jawaban, di sini tidak ada keterangan angkanya tidak boleh diulang. Jadi nanti sebetulnya boleh diulang.
Jadi misalkan 633 itu boleh. Karena di sini tidak ada keterangan angka tidak boleh diulang. Kalau tidak ada keterangan tidak boleh diulang, itu artinya angkanya boleh digunakan berulang-ulang. Berarti yang kemungkinan yang pertama tadi di sini 3 boleh. Kalau di sini angka keduanya 3, di sini itu bisa 2 boleh ya Bapak Ibu ya. 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa, 7 bisa, 8 bisa, 9 bisa. Kalau di sininya 4 boleh juga kan ya Bu ya? 4 boleh, 5 boleh, sampai 9 boleh. Jadi kalau angka pertama 6 di sini ada berapa kemungkinan? 7. 7. Ya betul. Angkanya 7. Oh, 7 atau 8? Ini kan semuanya ada 8. Oke, sebentar. Kalau saya tulis angka di sini boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9. Berarti di sini hanya 7, Bapak Ibu ya. Hanya 7. Karena tidak boleh angka 2. Ada 7. Kemudian kalau di sini ada berapa kemungkinan? 8. Mulai dari 2 sampai 9 boleh dipakai. Jadi untuk angka pertama 6 ini banyaknya bilangan itu ada 7 kali 8. Ada 56. Itu untuk angka 6. Kalau kasus yang kedua berarti angka pertamanya 7 bla bla. Di sininya boleh berapa banyak? 8. 8. Di sininya berapa banyak? 8. 8. Jadi banyaknya bilangan 8 kali 8. 64. Kasus yang ketiga itu angka pertamanya 9. 8. Ya, angka pertamanya 9, angka pertamanya 8. Berarti 8 bla bla. Di sini harus lebih kecil dari 4. Kalau berarti ada 2 ya, ada 2. Kalau tidak 2 dan 3. Kalau di sini ada 8. Semua bisa. Berarti banyaknya bilangan itu 2 kali 8, 16. Jadi banyaknya bilangan yang memenuhi itu ada 56 tambah 64 tambah 16. Ini menjadi berapa ya? Oke, 120 tambah 16, 136. Salah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa diulang sekali lagi, Pak? Oke, sebentar saya coba pindahkan. Oke, kita mau mencari bilangan yang terdiri dari 3 angka ya Bu ya. Terdiri dari 3 angka, tapi ingin bilangannya itu lebih besar dari 630, lebih besar. Tapi lebih kecil dari 840. Berarti kalau lebih besar dari 630 tidak mungkin angka paling depannya 5 atau 4 atau 3, tidak mungkin. Jadi kemungkinannya 6, 7, dan 8. Jadi nanti ada 3 kasus. Kasus yang pertama angka yang di depannya 6, kasus yang kedua angka di depannya 7, dan kasus ketiga angka di depannya 8. Nah, perlu diingat bahwa di sini tidak ada kalimat bilangan tidak boleh digunakan berulang kali. Tidak ada kata itu. Artinya bahwa kita boleh menggunakan bilangannya itu berulang kali. Yang pertama, kalau angka pertamanya 6, angka keduanya itu ada 7 kemungkinan. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Atau nanti kalau 3 juga boleh. 6, 3, 7, 6, 3, 8, 6, 3, 9. Tapi kalau angka keduanya 2, nggak akan bisa. Karena kalau angka keduanya 2, ini nanti lebih kecil dari 630. Padahal yang dimintakan lebih besar dari 630. Jadi 6, 3, 2, 6, 3, 3, dan seterusnya. Jadi kalau angka pertamanya 6, angka keduanya ada 7 kemungkinan.
Semuanya bisa kecuali yang 2 ini. Kemudian angka yang ketiga atau angka satuannya itu semua boleh. Semua boleh. Karena ketika di sininya 63, di sininya boleh 2, jadi 632, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Jadi ada 8 kemungkinan. Nah, jadi untuk kasus pertama, banyaknya bilangan itu ada berapa kemungkinan? Ada 7 kali 8. Ini aturan perkalian dalam aturan perkaliannya aturan pencacahan. Ada 7 kali 8, 56. Kemudian untuk kasus kedua, angka pertamanya 7. Kalau angka pertamanya 7, angka keduanya bebas. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kan 711 di sini dari sini ya. Jadi boleh 72 berapa, 73 berapa, sampai 79 berapa. Ada 8 kemungkinan. Kemudian angka satuannya juga ada 8 kemungkinan. Semua angka boleh digunakan. Jadi banyaknya bilangan jika angka pertamanya 8 itu, angka pertamanya 7 itu adalah 8 kali 8, 64. Sekarang kalau untuk angka pertamanya 8, angka keduanya itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu angka 2 dan angka 3. Angka 2, karena di sini kan 82 di sini, 83 di sini. Kalau 85 di daerah sini lebih besar dari 840, padahal inginnya lebih kecil dari 840. Nah, kasus ketiga ada 16 kemungkinan. Jadi semuanya ada berapa kemungkinan? Bilangan yang memenuhi itu ada 56, 64, dan 16. Dijumlahkan 136. Begitu, Bu. Oke. Siap. Aduh. Kasus nomor 2. Ini kasus soal nomor 2. Ini n faktorial. Mungkin masih ingat ya Bapak Ibu ya, n faktorial itu maksudnya adalah n faktorial itu adalah perkalian bilangan mulai dari n sampai 1. N kali n-1 kali n-2 kali n-3 sampai kali 2 sampai kali 1. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Coba menentukan nilai n dari persamaan berikut ini. Oh, ini belum selesai, belum lengkap ya soalnya ini, kalau tidak salah ya. Ini belum lengkap pertanyaannya. Coba saya lihat dulu pertanyaan yang betul. Oh, oke. Tentukan nilai n. Nah, saya cari dulu soalnya tadi kurang lengkap itu. Persamaan problem. N per n kurang 2 faktorial sama dengan 2. Oke, ya ini sama dengan 2. Oh, ini yang betul, ini persamaan sama dengan 2. N faktorial dibagi n kurang 2 dibagi n kurang 2 faktorial ini sama dengan 2. Tentukanlah nilai dari n-nya. Tadi n faktorial itu artinya perkalian dari 1 sampai n ya. Berarti untuk soal nomor 2 ini kita bisa menuliskan n faktorialnya diuraikan jadi n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 sampai kali 2 kali 1. Nah, ini itu kita singkat menjadi n kurang 2 faktorial. Dibagi dengan n kurang 2 faktorial juga sama dengan 2. Ini dibagi dengan ini, jadi bentuk sederhananya n kurang 1 sama dengan 2. Kalau sudah ini sebetulnya ini menjadi persamaan kuadrat ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak harus menyelesaikan persamaan kuadratnya. Ini sudah langsung ketahuan nilai n-nya sebetulnya ya Bu ya. N-nya sudah langsung ketahuan 2, karena n di sini berupa bilangan bulat. N-nya berupa bilangan bulat, berarti n-nya di sini adalah 2. Karena ketika n-nya jadi 2, ini jadi 2, ini menjadi 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Diulang lagi, nggak usah.
Diulang, Pak. Oke, Bapak, mungkin sebelum masuk ke bentuk n faktorial, mungkin saya bisa berikan contoh untuk 5 faktorial ya, per 2 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh, ini jangan 2 faktorial, 3 faktorial aja. 3 faktorial itu 3, ini tidak usah diuraikan Bapak Ibu ya. Nah, 1, 2, 3 itu bisa ditulis disingkat menjadi 3 faktorial. Jadi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kalau mau diuraikan jadi 3 kali 2 kali 1. Ini langsung membagi. Ini juga sama untuk kasus soal nomor 2. Jadi untuk kasus soal nomor 2 itu n faktorial per n kurangi 2 faktorial. Nah, n faktorial itu n kali n kurang 1 kali n kurang 2. Tapi kita tidak melanjutkan sampai kali 3 kali 2 kali 1. Dipotong sampai sini. Ya Allah. Oke, ini menjadi faktorial per n kurangi 2 faktorial. Jadi ininya habis, jadi tinggal bentuknya ini. Nah, bentuknya sama dengan 2. Kemudian ini sebetulnya menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini karena n-nya sudah jelas bilangan bulat, sudah jelas di sini n-nya bilangan bulat, ini jangan diuraikan jadi n kuadrat kurangi n sama dengan 2, n kuadrat kurangi n kurangi 2 sama dengan 0, nanti difaktorkan. Betul, bisa juga sih, tapi jadi lama. Langsung aja ketahuan n-nya 2. N-nya pasti 2. Karena 2 ini adalah perkalian antara 2 dengan 1. Tidak ada bentuk yang lain lagi. Kecuali kalau di sininya 4 ya. 4 atau 6. 6 bisa 6 kali 1, bisa 3 kali 2. Tapi ini kan angkanya berurutan. N dengan N-1. Sudah jelas nanti ketahuan ya. 3 kali 2. Gitu. Cukup ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah ini, dalam kombinatorik ada istilah permutasi, ada istilah kombinasi. Kalau permutasi itu pengelompokan berdasarkan urutan. Kalau kombinasi itu tidak melihat kepada urutan. Kalau soal permasalahan soal nomor 3 ini, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau melihat kepada permasalahan ini, apakah penyelesaiannya dalam bentuk permutasi atau kombinasi, Bapak Ibu? Dalam sebuah kelas akan dipilih ketua kelas, kemudian sekretaris. Ya, permutasi ya. Ini merupakan permutasi karena melihat urutannya. Jadi yang terpilih 3 orang itu, mana ketua, mana sekretaris, mana bendahara, harus jelas urutannya. Kecuali kalau nanti berapa banyak pengurus kelas yang bisa dibentuk. Berapa kalau pengurus kelas 3 orang, kita tidak melihat urutan, yang penting itu ada 3 orang saja. Atau membentuk kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar itu masuknya kombinasi. Berarti ini kita menggunakan permutasi. Permutasi rumusnya, permutasi N diambil K itu sama dengan N faktorial per N kurang K ya. Faktorial. Jadi berapa coba Bapak Ibu? 720. 320. 720. Ya, 720 ya betul ya. Jadi N-nya 10, kemudian itunya 10 kurangi 3, 7. Jadi jawabannya, bentar. 10 kurangi 3, 10 kurangi 3 ya. Jawabannya ada. Jadi ininya 10 faktorialnya diuraikan jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Jadi jawabannya 8 kali 9 kali 10, 720. Oke, kita refresh refresh. Oke. Nah ini sekarang. Ini permutasi juga melihat urutannya, tetapi ini ada
kondisi khusus ketika ada 5 orang ketika ada 4 orang berfoto dengan seorang artis, banyaknya susunan foto jika artis selalu berada di tengah. Ini ada sebuah syarat, artisnya ini ingin di tengah. Kalau artisnya ini boleh difoto di manapun saja, ini harusnya jadi permutasi 5 ya. 5, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu menjadi berapa? 424, 120. Tapi ini ingin artisnya selalu di tengah. Ini artisnya, di sini 2, di sini 2. Nah, berapa kemungkinannya? Nah, ini sebetulnya bisa menggunakan rumus permutasi atau bisa menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian. Kalau menggunakan aturan perkalian berarti urutan yang di kiri ini kemungkinannya ada 4. Bisa Ana, bisa Berta, bisa Canda, atau bisa Dude. Kemungkinannya di sini ada 4. Kalau di sini kemungkinannya 3, karena seorang sudah berdiri di sini. Kemudian kalau di sini 2, kalau di sini 1. Jadi banyaknya kemungkinan susunan fotonya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Kalau menggunakan permutasi, si artisnya jangan dibawa. Jadi dianggap saja ini ada 4 orang, Ana, Berta, Chandra, dan Dude. Jadi permutasi dari 4. 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama ada 24. Begitu. Kenapa nggak usah dibawa? Karena nanti ketika urutannya tinggal menempatkan si artisnya di tengah saja, jadi tidak mempengaruhi. Begitu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung membuka mic-nya saja. Lanjut. Oke. Soal nomor 5 ini terkait dengan kombinasi atau permutasi Bapak Ibu. Berapa banyak cara mengambil 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih? Kombinasi. Iya, kombinasi. Mangga Bapak Ibu, silakan dicoba dulu 2 menit. Kalau sudah ketemu boleh ditulis di kolom chat mungkin ya. Mungkin untuk guru yang sudah biasa mengajar di SMK sudah tidak asingnya soal seperti ini. Rumus kombinasi. Ini cara menulis notasi kombinasi, mungkin ada yang di atas NK, ada yang notasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. NK kombinasi. Ini adalah N faktorial, K faktorial, N kurangi K faktorial. Banyaknya mengambil kelereng merah, banyaknya. Sebentar, ini yang pertama. Banyaknya cara pengambilan 3 kelereng merah. Berarti kombinasi semua kelereng merah itu ada 6, diambil 3. Berarti 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 20 faktorial. 6, 5, 4, 3 faktorial, 3 faktorial, 3, 2, 1. Ini habis, ini 6, jadi ada 20 ya. Kemudian untuk banyak cara pengambilan kelereng putih, langsung saja kombinasi 5, 2. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 5, 4, 3 faktorial, 2, 3 faktorial,
Ini jadi 10 ya. Jadi 20. banyaknya cara mengambil 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Ini jadi dijumlah 200. atau dikali Bapak Ibu? Dan dikali. Ya, dikali. 20 kali 10. Jadi ada 100, 200. Karena seperti ini ya Bapak Ibu, ini harus dikali, ini aturan perkalian. Dan penjumlahan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Lanjut. Nah, sekarang ini dikaitkan dengan peluang. Ini emang dari kombinasi ini suka dilanjutkan dengan pertanyaan peluang. Peluang. Berarti untuk menentukan peluang itu kita harus menentukan dulu banyaknya anggota ruang sampelnya ya. Banyaknya anggota ruang sampel itu kombinasi, atau mau langsung aja ya. Kita langsung saja. Peluang terambil 2 warna sama. Berarti 2 warna sama itu bisa dua-duanya merah atau bisa dua-duanya putih. Kalau itu harus dijumlah ya. Berarti yang pertama itu kombinasi 52 jika dua-duanya merah ditambah kombinasi 32 kombinasi berapa Bapak Ibu di sini? 8. Iya, 8, 2. Berarti yang pertama itu 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Oke, yang keduanya 3 faktorial, 1, 2 faktorial, per 8 faktorial. So, buat kamu aja. 2 faktorial, 6 faktorial. Yang ini menjadi berapa? 10 ya? 10. Yang ini 3. Yang ini 7 kali 8 per 2. 28. 13 per 28. Itu kalau peluang terambil 2 bola berwarna sama. Bisa dua-duanya merah, bisa dua-duanya putih. Kemudian nomor B, jika peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih. Peluang 1M dan 1P. Berarti kombinasi 5, 1. Nah ini kali kombinasi 3, 1. Per kombinasi 82. 81. 82 kan 1 merah 1 putih. Diambil 2 bola sekaligus, 1 merah dan 1 putih, jadi 8-nya kombinasi 82. Iya. Ini 5 faktorial per 4 faktorial 1 kali 3 faktorial 1, 2 faktorial per, ini sama langsung aja ya Bapak Ibu ya, ini 28 aja lah. Ini 5 kali 3 per 28, 15 per 28. Nggak bisa disederhanakan ya? Nggak bisa. Oke, 70. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan soal berikutnya. Pak. Tanya Pak. Oke, boleh, mangga silakan. Yang membedakan tambah sama kali itu apa adanya kata dan itu ya Pak? Yang B itu kan ada dan, kalau dan itu selalu kali gitu atau gimana Pak? Kalau saya tidak melihat itu ya, karena tidak harus selalu dan itu ditambah atau dikali. Kalau saya mengamatinya begini Bapak Ibu ya, kalau misalkan peluang terambil 2 bola yang saya menganggapnya begini. Misalkan yang A, peluang terambil 2 bola berwarna sama, berarti itu bolanya mana sebentar.
bisa 2 merah atau dia dua putih. Kalau yang pertama 1 merah, kalau saya kalau melihat ke sini memang kelihatannya atau dengan dan ini menunjukkan tambah dengan kali. Tapi saya khawatir kalau mengambil kesimpulan seperti itu, takutnya memang ada sebuah kasus yang tidak harus tambah itu menggunakan atau kali itu menggunakan dan. Kalau saya menggunakan pemikirannya begini, 2 merah atau 2 putih artinya ini dengan ini saling terpisah ya Bapak Ibu, jadi harus dijumlahkan. Ini dengan kondisinya tidak sama, ini 2 merah, ini 2 putih, kondisinya berbeda. Jadi ini harus dijumlahkan. Kalau 1 merah dan 1 putih ini satu kejadian. Jadi ini saya harus menjadikan sebuah perkalian seperti itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu lebih mudah memang bisa dibuat untuk sementara bisa mengambil kesimpulan atau itu menunjukkan penjumlahan dan itu menunjukkan perkalian, mungkin bisa dibuat seperti itu. Tapi saya khawatirnya seperti tadi tidak harus selalu. Tapi saya belum menemukannya kalau menggunakan kata dan itu jumlah seperti itu. Untuk sementara boleh dibuat kesimpulan seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ini penggunaan aplikasi permutasi kombinasi ya. Kombinasi dalam menentukan banyaknya diagonal. Maka Bapak Ibu kalau mau menggunakan rumus kombinasi banyaknya diagonal dari segi 8, mungkin ke depannya nanti bukan segi 8, mungkin jadi segi N atau segi berapa. Silakan Bapak Ibu dicoba 2 menit. Ini menentukan banyaknya diagonal dari segi 8. Menentukan banyaknya diagonal dari segi 8. Ini kasusnya hampir sama dengan seperti ini ya. Kalau kasus bersalam-salaman, banyaknya salam-salaman dalam sebuah perkumpulan misalkan. Kombinasi juga. Ada yang sudah menemukan Bapak Ibu? Berapa Bu banyaknya, Pak? Segi 8. Kalau menggunakan gambar, coba ya, ini segi 8. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang namanya diagonal itu adalah sebuah ruas garis mungkin yang menghubungkan antara 2 titik yang tidak bertetangga ya. Ini dengan ini tetangga. Jadi kalau kita buat ini ke sini, itu bukan diagonal tapi harus ke sini. Ada berapa ya? Ada 5. Ada 5. Kalau kita lihat dari 1 titik itu ada 5 diagonal. Ada 5. 1, 2, 3. Sedangkan ini semuanya ada 8 ya. Ada 8. Jadi kalau tanpa menggunakan rumus permutasi itu 5 kali 8, tapi harus kita bagi 2 ya kan Bu ya. Dapatnya jadi 20. Dapatnya 20. Kenapa harus dibagi 2? Karena ketika kita menghitung garis ini dari sini ke sini, dari ini juga dihitung lagi. Jadi dihitungnya 2 kali. Atau kalau mau menggunakan rumus permutasi itu, permutasinya itu P8 dikurangi 8. Kok P8? Kombinasi. Kombinasi 8 dikurangi 8. Kombinasi 8 berapa? 8 faktorial. Bentar.
20. Dari Bapak Ibu tadi salah. Jadi itu gerakan film oh 82 kombinasi 82 karena untuk membentuk sebuah mana ini kombinasi 82 dikurangi 8. Jadi rumusnya N2 dikurangi N. Jadi kombinasi 82 dikurangi 8, 8 faktorial. Kenapa 2 ini? Karena untuk membentuk diagonal itu memerlukan 2 buah titik ya. 2 buah titik sudut mungkin dalam hal ini. 6 faktorial, 2 faktorial kurangi 8. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial kurangi 8. Kita pindah ke atas. 8 kali 7. Beda ya. Oke, sebentar. 8, 7, 6 faktorial. 5, 6 dikurangi 8. Ini 2 ya. Iya, Pak. Di hasilnya 20. Iya, 28 dikurangi 8, 20. Jadi sama saja ya, Bu ya. Kenapa harus dikurangi 8? Karena ketika kita membuat garis ini, 2 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini tidak dihitung merupakan diagonal. Bukan merupakan diagonal, jadi harus dikurangi 8 dari banyaknya ini. Seperti itu. Pak, maaf mau bertanya. Ya boleh, Bu. Kenapa, Bu? Kalau tadi rumus CN2 min N itu rumus khusus untuk diagonal. Ya, diagonal dari segi N. Oh iya. Diagonal segi N. Tapi itunya kalau duanya tetap ya Pak, soalnya ya, duanya tetap. Karena untuk membuat sebuah diagonal perlu 2 buah edge, 2 buah titik. Ya, makasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, setelah masuk ke tadi permutasi kombinasi, kita coba ke tentang apa ini logika ya, logika matematika. Logika matematika. Oke, logika matematika ini terkait dengan menentukan nilai kebenaran dari pernyataan negasi P dan Q. Negasi P dan Q. Negasi P dan Q. Di sini nilai P-nya benar, kemudian nilai Q-nya salah. Ini ada konjungsi atau disjungsi, Bu, ini namanya kalau dan itu. Konjungsi, Pak. Dan konjungsi. Ya, konjungsi. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, berarti nilainya benar atau salah? Nilainya salah. Nilainya salah kan? Oke, salah. Karena kalau nilainya benar itu dua-duanya harus benar ya, Bu ya. Nah, kemudian ya, Pak. Kemudian dinegasikan. Maka nilai negasinya menjadi benar ya. Karena nilai P ini harus pakai kurung. Ya, nilai P dan Q dinegasikan, P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q-nya itu bernilai salah, kemudian dinegasikan jadi benar. Jadi untuk jawaban soal nomor 8 ini jawabannya adalah benar. Ini pemanasan saja dulu. Oke, nomor 9. Nah, ini sekarang kita buat tabel kebenaran. Tabel kebenaran untuk pernyataan negasi P dan negasi Q. Negasi dalam kurungnya P dan negasi Q. Berarti di sini ada pernyataan P, ada pernyataan Q,
Kemudian nanti kita buat negasi Ki. Kalau tidak mau dibuat juga boleh langsung kita mengambil dari sini. Ini karena ada dua variabel, ada dua pernyataan P dan Q, berarti kemungkinannya ada berapa banyak ya, Bu? Ada 4. 2 pangkat banyaknya pernyataan ini. Ada P, ada Q. Berarti di sini kemungkinannya P-nya benar, Q-nya salah, P-nya benar. Benar dulu aja lah. P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya juga salah. Jadi ada 4 kemungkinan. Bentar. Ini buat tabel. Benar itu Pak, Q-nya yang pertama. Oke, salah saya ya, maaf. Capek tadi habis dari Jakarta. Oke, negasinya berarti salah. Di sini benar, salah, benar. Kemudian langkah berikutnya kita mencari P dan negasi Q. Berarti P yang ini, negasi Q yang ini, berarti di sini nilainya menjadi Salah. Benar. Benar. Salah. 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 Sekarang negasinya. Sebetulnya nanti kalau untuk mempermudah sih nggak usah sampai nulis satu-satu banyak kolom ya, bisa langsung nulis ini semuanya. Karena ini untuk penjelasan lebih jelas. Berarti nilai negasinya benar, salah, benar, benar. Biasanya nanti suka ada optionnya ABCD-nya ya. Ada. Sekarang, oke, negasi dari pernyataan begitu dan anggap ini P. Ini anggap P, yang ini kita anggap Q. Berarti ini pernyataannya itu P, jika P maka Q. Itu kita cari negasinya dari P, jika P maka Q. Bapak Ibu, kalau negasi jika P dan Q ini jadi apa ya? Ini senilai dengan apa? Implikasi. Ya ini implikasi ya. Jika P maka Q itu implikasi. Negasi dari implikasi itu ini nilainya itu ada dengan sama dengan apa ya Bapak Ibu? P dan negasi Q. P dan negasi Q. P dan negasi Q. Iya. P dan negasi Q. Kalau begitu yang ini jawabannya jadi bagaimana? X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0. Dan X kuadrat. X kuadrat. Negasinya ya. Lebih kecil dari 0 nggak? Lebih kecil atau sama dengan 0? Lebih kecil atau sama dengan 0? Lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Jadi negasi lebih besar itu jadi lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini itu buka. X lebih besar dari 0 dan X kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Negasinya. Ini mungkin harus boleh di ini ya, kadang-kadang belum dulu memang dulu hafal ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang karena jarang digunakan ini menjadi sedikit lupa. Jadi Bapak Ibu boleh nanti mungkin mencari-cari kembali negasi dari implikasi, negasi dari biimplikasi atau modus mungkin untuk mengambil kesimpulan, modus tollens, modus ponens dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bisa ya? Yang jelas harus hafal dulu mungkin ini. Ini ada nanti ada
pernyataan majemuk ya. Kalau P, Q, itu P, Q atau R itu nanti pernyataan tunggal, nanti ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu bisa dalam bentuk konjungsi atau disjungsi atau implikasi, tadi Bapak sebutkan, atau ada implikasi. Nanti dari pernyataan majemuk itu ada negasinya. Dan negasinya nilainya nanti ada rumus yang perlu dihafal lah. Kalaupun tidak dihafal nanti mungkin kita harus membuat tabel kebenaran, tapi itu mungkin sedikit merepotkan, lebih baik mungkin dihafal saja. Tapi kalau sudah sering biasanya nanti ingat sendiri. Nah ini sekarang ada kontraposisi ya Bapak Ibu ya. Ada kontraposisi, nanti ada converse, ada inverse, kemudian juga bagaimana dengan kontraposisi, bentuknya seperti apa. Nah mungkin perlu diulang sedikit. Ini ada implikasi. Ada implikasi, misalkan jika P maka Q. Ini ada implikasi, kemudian dari implikasi ini ada yang namanya converse. Converse itu tinggal dibalik ya. Converse itu jika Q maka P. Kemudian selain converse ada yang namanya inverse. Ada yang namanya inverse. Kalau inverse itu jika bukan P, maka bukan Q. Kemudian satu lagi ada yang namanya kontraposisi. Ada yang namanya kontraposisi. Iya. Ada yang namanya kontraposisi. Itu adalah implikasi jika bukan Q, maka bukan P. Kemudian nanti bagaimana hubungan antara keempat ini ya, hubungan implikasi converse inverse dengan kontraposisi untuk nilai kebenarannya. Untuk nilai kebenarannya yang implikasi itu sama dengan kontraposisi. Ini nilai kebenarannya sama. Kalau converse itu nilai kebenarannya, kalau dibuat tabel kebenarannya, converse itu sama dengan inverse. Nah sekarang kita punya pernyataan majemuk. Jika X bilangan bulat, ini anggap P, maka X kuadrat tambah 2 lebih besar dari 11. Ini anggap Q. Ketika ditanya kontraposisi, berarti menjadi negasi Q, jika negasi Q, maka negasi P. Berarti negasi dari Q ini. Jika X kuadrat tambah 2 lebih kecil sama dengan 11, ini negasi dari ini, maka negasi P. Maka X bukan bilangan bulat. Maka X bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Atau mungkin ya X kuadrat tambah 2 kurang 11, maka X bukan bilangan bulat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya tinggal buka-buka kembali sebetulnya ya Bapak ya. Oke. Oke. Nah ini ada soal berikutnya. Mangga Bapak Ibu dicoba ini. Kita cari kontraposisi. Kontraposisi dari pernyataan itu. Dari pernyataan jika. Dalam kurung jika P maka bukan Q, maka bukan R. Silakan Bapak Ibu coba dulu ya.
sama si daya itu. Tadi kita tahu ya kalau implikasi PQ negasinya itu ekuivalen dengan tadi P dan negasi Q ya. Balik. Ya P dan negasi Q ya. Nih, P dan negasi Q. P dan negasi Q. Jadi nanti negasi kontraposisi dari pernyataan ini, implikasi ini adalah berarti kalau P maka Q kontraposisinya itu menjadi negasi Q. Jika bukan negasi Q, jika bukan Q maka bukan P. Nah sekarang ini dengan ini kita buat kontraposisinya berarti di sini saja kontraposisinya. R maka bukan ini ya, bukan ini. Bukan itu iya. sama dengan ini. Berarti kita cari bukan berarti P dan Q. Ya, pintar. Memang harus ini apa, harus sering-sering ya. Bapak udah lama mungkin yang ngajar di SMK jadi lebih hafal, lebih ingat. Mungkin untuk guru yang di SMP mengajar agak sedikit kesulitan. Insya Allah ke depannya enggak. Oke. Ini ada, oh ya. Ini menentukan nilai kebenaran. Menentukan nilai kebenaran sama seperti tadi ya. Ini menentukan, oh ini ada biimplikasi. Kalau jika P maka Q, kalau P-nya benar, Q-nya benar, berarti nilai kebenarannya benar ya. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, nilai kebenarannya benar atau salah Bapak Ibu? Implikasi. Kalau jika benar maka salah, maka implikasinya nilainya benar atau salah Bapak Ibu ya? Salah. Ya salah, betul. Ya. Kalau ininya salah, ininya benar, maka benar ya? Benar. Kalau ininya salah, ininya salah. Benar. Nah, oke. Nah sekarang kalau implikasi, biimplikasi. Kalau biimplikasi, kalau benar, ininya benar. Kalau benar, di sininya salah. Salah. Kalau salah, benar. Salah. Kalau salah. Benar. Ya. Nah sekarang ini kita menggunakan biimplikasi. Ada biimplikasi. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu ya. Berarti ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan. Kemudian saya langsung aja benar.
Kita cari yang bentar. Atau Kita cari yang disjungsinya dulu ya. Kita cari nilai disjungsinya. Q-nya benar, negasi P-nya salah. Berarti benar ya? Benar. Kemudian yang kedua, salah atau salah. Yang ketiga, Q-nya benar atau benar. Benar. Yang keempatnya, salah atau benar. Benar. Nah, sekarang kita diimplikasikan dengan P-nya. Kita implikasikan dengan P-nya. Benar. Jika dan hanya jika benar. Benar ya? Benar, salah. Salah, benar. Salah, benar. Salah. Berarti iya. Yes. Berarti yang ini jawabannya. Oke. Wah, repot ya. Nah, ini soalnya mudah sih. Lewat aja lah. Ini ada 2 soal, ini digabung nih. Nah, sekarang kita coba ini Ibu yang kemarin belum kita coba. Kita cari refleksi sebuah garis, kita cari bayangan sebuah garis kalau direfleksikan. Oke. Oke, untuk membuat sebuah garis diperlukan 2 buah titik ya. Jadi kita buat dulu titik. Misalkan titik A-nya. Kita misalkan titik A-nya itu titik yang terletak pada garis L. Misalkan 1,3. Atau boleh juga titik B-nya itu berapa ya? 0,1. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini juga sama. Ini A aksennya jadi berapa ya Bapak Ibu? Ini B aksennya jadi berapa? Kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Jadi dibalik ya. Tiga 3,1 Pak. Ya, 3,1. Jadi dibalik ya. Kalau terhadap Y sama dengan X, ini 31, ini jadi 10. Kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan 1. Direfleksikan terhadap Y sama dengan 1. Ini juga terhadap Y sama dengan 1. Ini menjadi bayangannya menjadi berapa? 3,1. 3,1. Ada rumusnya ya? Ini 2-1 ya. 2-1. 3,1. Kemudian B aksennya jadi 1, berapa Bu? 2. Kalau sudah ketemu 2 buah titiknya, kita tinggal buat persamaan garis yang melalui 2 buah titik ini. Jadi misalkan boleh dicari gradiennya atau mau langsung menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 buah titik. Kita cari gradien aja dulu ya Bapak Ibu ya. Berarti gradiennya itu ini 2 dikurangi 1, 1, min 2,
2 jadi min setengah gradiennya. Berarti persamaan garisnya itu Y kurangi 1 sama dengan min setengah X kurangi 3. Kita kali 2 saja. Kita kali negatif 2 lah. Negatif 2Y tambah 2 dikali negatif 2 jadi 1 jadi X min 3. Berarti X tambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Itu persamaan garisnya. Coba dicek lagi. Atau kalau mau pakai yang ini juga sama ya, pakai yang ini juga. Berarti Y kurangi 2 sama dengan min setengah X kurangi 1. Dikali 2 boleh 2Y dikali 2. Kali 2. Dikali 2 min 4 dikali 2 jadi min X tambah 1. Jadi X tambah 2Y min 5 sama dengan 0. Ya sama aja ya. Jadi pada dasarnya, pada intinya ketika kita merefleksikan, mencari bayangan sebuah garis, kita tentukan karena untuk membuat sebuah garis perlu 2 buah titik, jadi kita tinggal pilih sebarang titik saja pada garis ini, kemudian direfleksikan sesuai ditransformasikan, nanti hasil transformasi titiknya kita buat menjadi persamaan garis kembali. Ini juga sama berlaku untuk kalau untuk lingkaran mungkin tidak perlu menentukan, karena untuk membuat lingkaran itu perlu minimal 3 buah titik. Tapi kita tidak usah menentukan 3 buah titik, kita bisa menentukan 2 buah titik, yaitu titik pada lingkaran dan jari-jarinya saja. Satu buah titik pusat lingkaran, bukan pada lingkaran. 1 buah titik pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi nanti dari lingkaran ini bukan X2 ya, harusnya X kuadrat. Mana sih? Jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Nanti Bapak Ibu cari titik pusatnya, kemudian cari jari-jarinya, kemudian titik pusatnya direfleksikan Y sama dengan X, kemudian setelah ditransformasikan, kalau jari-jari lingkaran setelah transformasi tidak berubah kecuali kalau didilatasi ya, di sini karena tidak ada dilatasi jadi tetap jari-jarinya. Jadi dari situ kita bisa cari persamaan lingkaran tersebut. Oke, mau nggak Bapak Ibu nomor 16 silahkan dicoba sendiri dulu ya. 3 menit aja. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Udah ketemu belum, Bu? Dicoba dulu soal nomor 16 ya. aktif kan langsung. Nggak bisa nanti lo lah. Nanti itu dulu. Tak butuh cinta kayak
Suara. Kita sama-sama lanjutkan ya Bu ya. Pusat lingkarannya jadi kalau dalam hal ini sebentar. Oke. Iya. Berarti titik pusat lingkarannya menjadi min setengah dari min 6, min setengah dari 4. Berarti pusatnya adalah 3, negatif 2. Kemudian jari-jarinya akar dari 1/4 dari 36 tambah 1/4 dari 16 dikurangi 12. Ini jadi 9 tambah 4 kurang 12 atau 1. Nah, sekarang kita punya P 3,-2. Kemudian direfleksikan kepada garis Y sama dengan X. Bayangannya menjadi berapa Ibu Bapak? Tinggal dibalik ya, negatif 2,3 ya. Kemudian dirotasikannya pusatnya 0, besarnya 90 derajat, berarti ini berlawanan ya. 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti bayangannya menjadi negatif 3, negatif 2. Ini kalau terlalu banyak rumus, saya juga kadang-kadang tidak hafal semua, jadi kadang-kadang langsung aja digambar supaya lebih mudah. Tidak harus menghafal semua rumus. Kemudian kita sudah menemukan titik pusat lingkaran yang baru. Titik pusat lingkaran yang barunya itu negatif 3,2. Negatif 3, negatif 2. Kemudian karena hasil rotasi dan refleksi tidak merubah ukuran dari jari-jari dari lingkaran, berarti jari-jarinya tetap menggunakan 1. Persamaan umum lingkaran itu X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan A, B ini adalah pusat lingkarannya. Berarti untuk kasus ini persamaan lingkarannya menjadi X kurangi. Langsung aja tambah 3 lah. Tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. X kuadrat 6X 9 Y kuadrat 4Y 4 1 atau bentuk sederhanakannya menjadi 6X 4Y tambah 12 sama dengan 0. Gitu. Sama ya Bu Pak? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait soal bayangan dari lingkaran? Kalau nanti ada soalnya didilatasi, kalau didilatasi
tergantung titik dilatasinya ya. Yang jelas nanti kalau didilatasi berarti jari-jarinya bertambah sesuai dengan besarnya dilatasi. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita lanjut soal berikutnya. Ini tinggal berapa soal lagi ya? 3, 4, sampai 20. Berarti hari ini kalau beres sampai 20, berarti kita sudah mengerjakan 25 soal dengan tadi pedagogi. Oke, banyak pasangan di... Sebentar, saya lihat ke belakang ada nggak ya? Peluang. Oh, ini ada soal tentang ini ya. Kita coba soal yang ini dulu. Soal nomor 20 ini. Bapak Ibu dalam menarik sebuah kesimpulan ada beberapa cara ya, beberapa konsep. Yang pertama ada modus ponen, ada modus tollens, ada silogisme ya. Nah, kalau untuk soal nomor 20 ini kira-kira kesimpulan ada premis 1, ini premis 1-nya. Jika kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, sebentar ya. Premis 1, jika X kuadrat kurang dari 94 maka oke. Premis 2, X kurang. Sebentar, ini soalnya ada yang salah ya. Pindah orang sini pita ke parlemen kan? Membangun orang itu tuh. Dekat kantor desa itu rumah. Oke, sebelum masuk ke soal nomor 20, kita coba soal nomor 19. Nanti soal nomor 20 mungkin saya harus cek dulu. Yang nomor 19 ini kita membuat sebuah tabel kebenaran. Ada premis pertama, negasi P atau Q. Kemudian premis kedua, P, jika P maka Q. Kemudian konklusinya katanya Q. Apakah konklusinya ini, apakah penarikan kesimpulan seperti ini benar atau tidak? Berarti kita buat tabel kebenarannya dengan beberapa kemungkinan. Kalau ternyata hasilnya semuanya benar, maka penarikan kesimpulan yang kita lakukan ini benar. Jadi kita akan membuat menjadi sebuah tabel terdiri dari 4 kemungkinan, karena di sini ada 2 pernyataan P dan Q. Berarti nanti kita harus membuktikan negasi premis pertama dan premis yang kedua, jika P maka Q, ini akan kesimpulannya Q. Jadi kita harus membuktikan ini. Jika premis P dan premis Q, jika premis 1 dan premis 2, maka konklusi. Jadi kita harus membuat tabel kebenaran dari ini. Oke, benar, salah, benar, salah. Kemudian kita cari, kita mau langsung boleh. Kita mau langsung boleh. Negasi P atau Q. Dan P Q maka Q. Oke, maaf. Oke, kita coba cari nilai implikasi dari jika P maka Q. Jika P maka Q. P-nya benar, Q-nya benar, berarti nilai kebenarannya dalam hal ini benar. Jika benar, maka salah, berarti salah. Kemudian jika salah, maka benar.
Jika salah, maka salah, benar. Kemudian disjungsinya ini bukan negasi P, berarti P-nya B, berarti salah atau benar. Berarti benar. Salah atau salah. Berarti salah. Yang ini negasi P-nya berarti benar. Benar atau benar. Berarti di sini benar. Kemudian di sini benar atau salah. Benar. Oke, berikutnya kita cari. Oke, bentar. Kita cari untuk dan ini. B dan B, benar dan benar. Berarti benar. Salah dan salah. Salah. Benar dan benar. Benar. Benar dan benar. Benar. Oke. Kemudian terakhir. Ini Q-nya itu ini ya, kita tulis lagi. B, S, B, S. Kita implikasikan antara pernyataan yang pertama ini. Benar, jika benar maka benar. Benar. Jika salah maka salah. Benar. Jika benar maka benar-benar. Jika benar maka salah-salah. Ada yang salah nggak Bapak Ibu ya? Coba delete. Negasi. Kalau melihat kesimpulan ini, ternyata ini tidak semuanya benar. Jadi ini bukan tautologi, jadi kesimpulan yang ditarik ini salah. Kesimpulan yang ditarik ini salah. Pertanyaannya apa? Oh, ini buktikan kebenaran, berarti ini harusnya benar ya. Coba kita cek ada yang salah tidak. Oke, benar-benar salah-salah, benar-salah, benar-salah. Kemudian jika P maka Q, jika P maka Q, benar-salah, benar-benar. Ini oke. Benar, salah, atau benar, benar, salah, benar, salah, benar, udah benar ya. Oke, ini benar dan benar, salah, benar. Jika P maka P. Oke. Jika S maka S. Oke. Ini udah benar ini semua, yang ada yang salah ya. Mengapa Bapak Ibu coba tolong dicek, mungkin ada yang salah ini. Oke. Ini udah betul ya. Jika benar. Dan BSS BSS. Nengok apanya gini? Status apa? Tahap tapis BSSB. Oke, betul ya. Ini sudah betul, ini nggak ada yang salah ya Pak? Oke. Tanggal nomor 20. Sebentar. Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, soalnya ada yang kelewat kayaknya. Oh iya, nomor 20 ini ada optionnya ya. Oke, siap. Nomor 20. Nomor 20 premis satunya
boleh kita anggap ini sebagai P. Oke, premis satunya itu boleh anggap ini P, yang ini Q. Berarti P, jika P maka Q. Dengan P-nya itu X kuadrat kurang sama dengan 4, dan Q-nya itu X-nya antara negatif 2 dengan 2. Kemudian ada premis yang kedua. Premis yang kedua itu kalau kita lihat Q itu X-nya lebih besar dari negatif 2. Pakai sama dengan ya harusnya ya. Ini pakai sama dengan nggak? Coba. Oh iya, pakai sama dengan. Jadi ini pakai sama dengan. Nah, kalau premis kedua, X-nya kurang dari negatif 2. Atau X-nya lebih besar dari 2. Kalau kita lihat premis 2 itu sebetulnya negasi dari Q. Karena Q itu X-nya lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil sama dengan 2. Berarti kalau kita lihat X lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 2 ini merupakan negasi Q. Kalau premis jika P maka Q, kemudian premis 2-nya negasi Q, kita bisa membuat kesimpulan, konklusinya itu adalah, apa Bapak Ibu namanya? Modus tollens, modus ponens, atau silogisme. Kita mengenal ada modus ponens, kita ingat-ingat lagi ada modus ponens itu jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini bukan modus ponens. Kemudian juga ada modus tollens, premis pertamanya jika P maka Q, kemudian ada negasi Q sebagai premis kedua, maka dapat disimpulkan adalah bukan P. Kalau kita lihat ini premis 1 dan premis 2 menunjukkan kepada modus tollens. Ya. Dan yang ketiga ada silogisme. Silogisme itu ada 2 implikasi. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka dapat disimpulkan jika P maka R. Nah, untuk soal nomor 20 ini adalah modus tollens. Jadi kesimpulannya ini adalah bukan P. P-nya X kuadrat kurangi 4. Berarti kesimpulannya itu, sebentar. Jadi kesimpulannya itu adalah bukan P, bukan X kuadrat kurang sama dengan 4. Atau X kuadrat lebih besar dari 4. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini saya masih penasaran dengan soal nomor 19 ya. Kalau diminta membuktikan, harusnya terbukti. Apakah soalnya ada yang salah? Dan jika oke. Jika Bapak Ibu soal nomor 20 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Modus ponens, modus tollens, silogisme. Kalau sudah, kita coba soal terakhir. Isinya ada soal ada 2 soal terakhir. Soal 18, nomor 18. Kalau biasanya kita melihat peluang kejadian sebuah dadu dilemparkan itu peluang muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini peluangnya sama besar. Nah, ini kasusnya ini muncul angka dadunya itu peluangnya 1/3. Peluang muncul angka 1, peluangnya 1/3. Kemudian berarti kalau 1/3 lebih besar kan biasanya harusnya 1/6 ya. Berarti sedangkan peluang muncul angka yang lain itu sama. Ditanyakan berapakah peluang muncul angka prima. Oke. Ini dadu
permukaannya ada 6. Peluang muncul angka 1, 1/3. Kemudian peluang muncul angka 2, peluang muncul angka 3, peluang muncul angka 4, peluang muncul angka 5, dan peluang muncul angka 6 ini sama. Misalkan dengan A, kita nggak tahu peluangnya berapa. Misalkan A. Ketika peluang semua kemungkinan dijumlahkan itu harus 1. Jadi ketika P1 ditambah P2 ditambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 ini harus 1. Ini P1-nya 1/3, ini P2A, P3A, P4A, P5A, dan P6A sama dengan 1. Kita sederhanakan 1/3 ditambah 5A sama dengan 1. 5A-nya menjadi 1 kurangi 1/3. 5A-nya adalah 2/3 atau A-nya 2/15. Sekarang pertanyaannya, berapa peluang muncul angka prima? Peluang muncul angka prima berarti peluang muncul angka prima berarti P1, P1, P2, P3, dan P5. Berarti P2, P3, P5. Jadinya 2/15, 2/15, 2/15, 6/15. Disederhanakan dibagi 3, 2/5. Begitu, Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lelah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, satu lagi soal terakhir. Oke. Kita mau mencari pasangan bilangan bulat positif yang FPB-nya 12, KPK-nya 252. KPK-nya 252, ini jadi berupa kombinasi A dengan B atau B dengan A dihitung satu pasang. Jadi ada berapa pasang bilangan yang memenuhi KPK-nya 252 dan FPB-nya 12. Oke, sekitarnya. FPB-nya 12, KPK-nya 252. Kita coba bagi 252 dengan 12. 252 dibagi 12. 21. 21. Oke. 21 ini adalah perkalian antara 3 dengan 7. Bilangannya bilangan faktor primanya. Jadi banyaknya bilangannya itu sebetulnya bisa kalikan 3 dengan 12. Jadi 36, oke. 36 atau 7 dengan 3 dikali 12. 3 kali 26, 3 kali 252, 3 kali 252. Berapa Ibu? 3 dikali 252. 756. Atau bilangannya itu 7 dikali 12, 84. Atau kalau 7 dikali 12, berarti itunya 3 kali 252.
756 juga. Bentar. 7 kali 12. Sebentar. Oke, 3 kali 12, 36, 7 kali 12. Oke. 756, oke. Ini KPK-nya, EPB-nya 12 ya. EPB-nya 12, KPK-nya oh ini salah, ini KPK-nya bukan 252, ini salah. Sebentar, salah mungkin. Betul. Sebentar, saya cek dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Oh, 12. Oh, karena pasangannya 84 ya. Satu lagi 12 dengan 252. Ada 2 pasang. Mana tadi gambarnya? Oke. Tiga kali 12, 36, 7 kali 12, 7, 84. Oh, ini 84. Ini 1 kali 12, 12. Berarti 21. Ini T1, 12, 21. Oke, jadi 1 kali 12, 12. 21 kali 12. 1 kali 12, bentar. Ini 12 dengan 252. Jadi banyak faktornya, banyak pasangannya ada 2 pasang Bapak Ibu ya. Bentar saya cek lagi, 12 kali 21. Ya, 252. Jadi cara sebetulnya saya biasanya mencarinya secara logika Bapak, saya diuraikan ya. FPB diuraikan 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian KPK itu saya uraikan nanti dicoba satu-satu, tapi ketika dicoba satu-satu nanti prosesnya takutnya jadi lama. Jadi yang pertama setelah menuliskan FPB-nya 12, kemudian KPK-nya 252, kita langsung bagikan KPK-nya dengan FPB. 25 dengan 12 kita bagi dapat hasilnya 21. Nah, kita faktorkan 21 itu. 21 itu adalah faktornya 1, 3, 7, 21 ya. Faktor dari 21 itu. Faktornya itu kalau 1 berarti nanti dikalikan dengan 12. 1 dengan 12 dikalikan dapatnya jadi 12. Kemudian 1 itu pasangannya 21. Jadi 21 dikalikan dengan 12 dapatnya 252. Kemudian faktor dari 21 itu 3 dan 7. Ketika 3 dikalikan 12, 36. Kemudian maka 7-nya dikali dengan 12. 7 kali 12 dengan 84. Kalau kita cek Bapak Ibu, ini sebetulnya tidak ada angka lain selain pasangan ini yang KPK-nya 252 dan EPB-nya 12. Sekarang coba kalau kita lihat 36 dengan 84. 36 dengan 84. 36 itu tadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Kalau 84 itu dapatnya tadi dari 7. 7 kali berapa 7 kali? 7 kali 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Kalau lihat KPK-nya ini berarti 2 pangkat 2. Ini bukan pangkat 2, 3. Kalau lihat dari sini, KPK-nya itu 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3 berarti 12.
Kalau EPB-nya maksudnya EPB-nya itu 2 pangkat 2 kali 3, 12. Kalau KPK-nya itu berarti 2 pangkat 2, 3 kuadrat, dan 7. 2 kuadrat kali 3 pangkat 2 kali 7 ini kalau dikalikan jadi 252. Ini hanya untuk membuktikan saja bahwa 36 dengan 84 ini EPB-nya 12, KPK-nya 252. Kalau dicari menggunakan logika juga sama lama, tapi mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin bisa menghubungi Pak Andri terkait dengan soal atau jawaban soal pedagogik. Untuk pertemuan hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lain, lanjutan, kita tutup saja. Mangga Pak Andri, sudah. Halo Pak Andri. Ya, baik Pak. Izin saya stop.